Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala dalam risalah Nasihati li Talabatil Ilmi. Di pertemuan pertama sudah kita sampaikan nasihat ikhlas dan sabar. Berikutnya masuk di nasihat ketiga, yaitu taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemampuan kepada kalian untuk membedakan sesuatu. Membedakan yang baik dan yang buruk, membedakan yang hak dengan yang batin. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Dia, Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Allah akan berikan kepada kalian cahaya, sehingga dengan itu kalian bisa berjalan di muka bumi dengan baik. Dan Allah pun akan memberikan ampunan kepada kalian. Ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah sehubungan dengan nasihat takwa. Kita di pertemuan terakhir di Skadau, ya, dalam tema keteladanan para sahabat saat menuntut ilmu agama, ada poin, salah satunya adalah takwa. Salah satunya adalah takwa. Para sahabat betul-betul memberikan contoh kepada kita bahwa salah satu kunci sukses seseorang bisa memperoleh ilmu itu adalah ketika dia memiliki ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan para sahabat adalah teladan kita dalam hal ini. Ya. Takwa itu sendiri, ya, seperti yang sering kita dengar, gambaran dari seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Takwa itu adalah sesuatu yang bisa membentengi kita dari segala hal yang mengandung unsur pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada nasihat yang isinya bertakwalah kepada Allah, itu artinya takutlah dari ancaman Allah kalau kita
melakukan hal-hal yang melanggar aturannya. Dan sudah kita tahu bahwa wasiat Allah itu salah satunya adalah takwa, disampaikan oleh Allah kepada umat sebelum kita dan juga kepada kita, wasiat tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun saat akan berpisah dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian para sahabatnya minta pesan-pesan baik dari beliau, maka yang beliau sampaikan pertama kali adalah takwa. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Faidah keutamaan takwa sangat banyak sekali. Ya. Tidak perlu untuk kita bahas secara panjang lebar tentang itu. Yang pasti di sini takwa menjadi salah satu yang dinasihatkan oleh Syekh rahimahullah. Selain ikhlas, sabar, juga apa? Takwa. Di Kitabul Ilm, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan beberapa sebab yang bisa membantu seseorang dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kalau kita cermati antara takwa dengan ilmu itu korelasinya, hubungannya itu sangat erat sekali. Ketakwaan tidak bisa dipisahkan dari ilmu, ilmu tidak bisa dipisahkan dari ketakwaan. Seseorang bisa takwa ketika dia punya ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi bermanfaat dan baik ketika dia punya takwa. Ya, jadi dua hal yang saling berhubungan erat. Begitu kan sahabat Abu Darda menyampaikan, antara ilmu dengan takwa itu dua hal, sekali lagi, yang saling berhubungan. Seseorang tidak akan memiliki ketakwaan kalau tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu, ya, ilmunya akan bermanfaat, ilmunya akan menjadi sesuatu yang baik ketika dia memiliki apa? Takwa. Jadi bisa kita katakan bahwa takwa ini juga menjadi syarat mutlak, ya, untuk kita bisa memperoleh ilmu. Dulu kan Imam Syafi'i, ya, menyebutkan terkait dengan hal ini bahwa ilmu tidak akan didapat kecuali dengan apa? Takwa. Ya. Ada seseorang yang datang juga kepada Imam Waqi', ya, syakautu ila Waqi'in su'a hifdi. Aku coba datang kepada Imam Waqi', aku keluhkan soal hafalanku yang buruk. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' lalu memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, kalimat meninggalkan kemaksiatan itu bagian dari takwa. Ya, seperti tadi kita sampaikan, gambaran umumnya takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Maksiat masuk dalam kategori larangan. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau Imam Waqi' memberikan arahan kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Waqala, dan beliau mengatakan, i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yutahu asi. Cahaya Allah tidak akan pernah diberikan olehnya kepada yang bermaksiat.
Seseorang melakukan maksiat itu gambaran bahwa tidak ada takwa dalam dirinya. Ya. Allah juga kaitkan antara takwa dengan ilmu itu dalam firman-Nya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ya. Ini mempertegas bahwa hubungan antara takwa dengan ilmu itu sangat dekat sekali. Nah, kemudian selanjutnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan dalam wasiat yang keempat, al-istimraru wal mudawamatu ala talabil ilmi. Al-istimrar artinya adalah continue. Wal mudawamah artinya adalah terus-menerus untuk menuntut ilmu. Jadi jangan ada kata berhenti di tengah jalan. Ya. Continue terus-menerus untuk thalabul ilmi. Wa qad kana ahabbul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adwama, amal yang dulu paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Pernah beliau mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kamu jangan seperti si fulan. Pada awalnya dia semangat untuk mengerjakan sholat malam, tetapi belakangan dia meninggalkan. Tidak continue, tidak terus menerus. Rasul itu nggak suka yang seperti itu. Yang disukai oleh Rasul itu adalah amalan yang dilakukan secara continue, dan itu beliau sampaikan dalam sabdanya, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuhu, yang dikerjakan secara terus menerus, wa inqallah, walaupun sedikit. Jadi yang terpenting itu adalah rutinnya, bukan soal lamanya, ya, tapi rutin, walaupun cuma sebentar-sebentar. Kita belajar, meskipun satu hari itu cuma 3 jam pelajaran, katakan begitu. 1 jamnya pelajaran ini, 1 jam yang lain pelajaran yang lain, 1 jam yang lainnya pelajaran yang lainnya. Jadi setiap pelajaran itu cuma 1 jam. Kalau itu dilakukan secara kontinu, terus menerus setiap hari, itu akan jauh lebih baik. Ya, daripada belajar menghabiskan waktu yang lama, tetapi tidak kontinu, terputus di tengah jalan. Nah, makanya tadi Rasul itu mengingatkan sahabat Abdullah bin Amr, la takun misla fulan, kamu jangan seperti si fulan itu. Dia pada awalnya itu rajin sholat malam, tapi kemudian berhenti di tengah jalan. Dia tinggalkan. Ya. Makanya kita dilarang untuk memberat-beratkan diri dalam sesuatu. Lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kemampuan. Nabi bahkan mengecam, menyebutkan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa, celaka orang yang memberat-beratkan dirinya. Ya. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan.
yang kita bisa. Yang terpenting jangan sama sekali ditinggal. Misalnya kita dalam sepekan ada majelis taklim itu misalnya hanya pada maghrib saja setiap harinya, nggak apa-apa. Itu yang patut untuk dilazimi. Yang penting kontinunya. Jadi yang menjadi catatan utamanya adalah kontinu. Yang menjadi catatan utamanya adalah terus menerus. Ya, ini yang disukai, dicintai oleh Rasulullah dan bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa rubba talibin yatawaqqadu dzaka'an walakinnahu yanqati'u an talabil ilmi aw yas'amu fala yuflihu fihi. Wa rubba talibin, banyak pelajar yatawaqqadu dzaka'an yang menyala kecerdasannya. Menyala kecerdasannya. Maksudnya mumpuni gitu, ya, pintar. Walakinnahu yanqati'u an talabil ilmi, tapi sayang dia berhenti dari menuntut ilmu. Atau dia merasa bosan dari menuntut ilmu. Fala yuflihu fihi, maka dia pun tidak menjadi orang yang beruntung di dalam. Ya. Memang kecerdasan satu hal yang dibutuhkan. Imam Syafi'i juga menyebutkan begitu kan, dari 6, ya kan beliau mengatakan lantana ilma illa bisittatin, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kamu harus penuhi 6 perkara ini. Salah satunya tadi sudah kita sebutkan, tulus zaman, waktu yang panjang yang berhubungan dengan pembahasan apa? Sabar, ya. Nah, berikutnya adalah zakat, kecerdasan. Memang dibutuhkan. Tapi kecerdasan bukan segala-galanya. Karena faktanya banyak orang yang cerdas, pinter, sayang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kontinu belajar. Maka nggak beruntung, nggak berhasil. Ya. Nah, di sini Syekh mensupport kita secara tidak langsung. Ayo belajar. Ayo belajar, jangan merasa tidak mampu. Ya. Jangan merasa saya nggak bisa menghafal sesuatu. Sulit bagi saya untuk bisa mencerna dan memahami sesuatu. Jangan sampai ada kata-kata keluar yang seperti itu. Ya, ayo belajar. Buktinya, rubba talibin yatawaqqadu dzaka'an, banyak pelajar yang kecerdasannya itu menyala. Tetapi saya yang qati'u an talabil ilmi, terhenti dari belajar, putus dari menuntut ilmu, atau bosan. Nah, ini yang kedua. Bosan juga hal yang harus kita perangi. Ya. Makanya jangan putus asa. Ya. Bosan, ini bahaya. Ini penyakit yang memang sering menjangkiti para penuntut ilmu. Baru setahun, 2 tahun, ya kan, tinggal di pondok belajar, resah, bosan, jenuh. Terus apa obatnya? Ketika kita merasakan kejenuhan, ya, bosan dalam belajar, bisa dengan membaca, ya, sejarah salaf, bagaimana perjuangan kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Baca buku, ya, yang isinya cerita-cerita tentang rihlah para ulama, itu bisa membantu. Bisa membantu. Kemudian berteman dengan orang-orang yang memang punya kesungguhan, rajin, ya, sabar. Bosan tidak dipungkiri, sesuatu yang kadang kita rasakan dalam diri. Ya, tapi kembali kita harus kuatkan tekad bahwa yang sedang kita lakukan adalah
ibadah. Nah, ini juga menjadi obat yang kedua. Ya, selain tadi membaca sejarah salaf, bagaimana perjuangannya dalam menuntut ilmu, bagaimana rihlah yang mereka lakukan dalam rangka menuntut ilmu, juga ini, ya, ingat selalu bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Makanya para penuntut ilmu, santri itu orang-orang yang istimewa. Mereka itu orang-orang yang mulia, ya, para penuntut ilmu. Sambutan yang disampaikan bahkan oleh Rasul kepada para penuntut ilmu itu luar biasa. Marhaban bi thalibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Luar biasa. Makhluk Allah terbaik, para malaikat itu memberikan sambutan yang istimewa kepada para penuntut ilmu karena mereka adalah orang yang istimewa. Nah, ini penting untuk diingat terus saat kita mengalami kebosanan, kejenuhan dalam perjalanan menuntut ilmu. Ingat, yang kita lakukan adalah ibadah. Terus apa lagi? Ingat keutamaan majlis ilmu. Nah, ini obat yang ketiga. Mengatasi kebosanan, kejenuhan. Ingat, ya, keutamaan majlis ilmu. Gak ada majlis di dunia ini secara umum sebaik majlis ilmu. Di majlis ilmu itu lahir batin kita akan terjaga. Lahir batin kita akan terjaga. Hati, lisan, pendengaran, penglihatan terjaga. Coba kalau di majlis selain majlis ini, sulit kita untuk bisa menjaga mata, sulit untuk bisa menjaga telinga, sulit untuk bisa menjaga lisan, sulit untuk bisa menjaga hati. Ya. Kan kalau di majelis ilmu, kita sering atau lebih sering menggunakan pendengaran daripada lisan. Jadi kita akan lebih sering mendengar daripada berbicara. Ya, hati kita fokus. Terus teman-teman yang ada di samping kanan, kiri, depan, belakang juga teman-teman yang baik. Karena tidak ada orang yang mau datang duduk di majelis ilmu itu kecuali orang yang baik. Kalau orang yang tidak baik, tidak mungkin mau duduk di majelis ilmu. Nah ini ya salah satu sekali lagi hal yang bisa mengatasi rasa bosan. Nah orang bagaimanapun cerdasnya kalau dia berhenti dari menuntut ilmu agama, tidak kontinu, tidak terus-terusan, dia merasa bosan, maka nggak akan beruntung. Fala yuflihu fi. Nah, wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, kemudian kata Syekh selanjutnya, wa Abu Hurairah radhiyallahu taala yaqul, laqad kuntu imra'an miskinan alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bil batni fasara Abu Hurairah hafizul ummah hafidhus sahabati radhiyallahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dulu pernah mengatakan begini, laqad kuntu ra'an miskinan. Aku itu orang miskin, bukan orang kaya, ya, bukan dari kalangan orang berada. Alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku selalu posisikan diriku ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau jauh, selalu nempel, mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bil ibatni, dalam keadaan perutku lapar, kosong. Sabar, ya, dengan kondisi yang seperti itu. Terus continue belajar
ada di majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasara Abu Hurairah, maka jadilah sahabat Abu Hurairah ini hafizus sahabati radhiyallahu taala, termasuk jajaran hafid dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kan ada beberapa sahabat, kalau nggak 7, 8 gitu, yang masuk dalam jajaran hafid sahabat. Salah satunya adalah sahabat Abu Hurairah. Kita juga sudah bacakan ya hadis beliau di mana pertemuan sebelumnya, ya kan? Saat orang muhajirin sibuk di pasar, orang ansor sibuk apa? Bisnis. Sahabat Abu Hurairah dia sibuk untuk terus berada di sisi Rasul. Akhirnya kan pencapaiannya beda. Ya, pencapaiannya kan beda. Beliau termasuk yang menonjol. Bahkan luar biasanya juga beliau ini termasuk sahabat yang banyak riwayat-riwayatnya itu membongkar pemikiran Syiah. Makanya sahabat ini termasuk sahabat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Sahabat Abu Hurairah. Nggak terputus, nggak berhenti, terus mulazamah dengan Rasul SAW. Hasilnya beda, ya. Kan ada istilah apa? Usaha tidak membohongi apa? Hasil, gitu kan? Nah inilah salah satu bukti nyata yang menunjukkan hal tersebut. Kalau usaha kita kuat, ya, maka hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Ya, segala sesuatu bergantung kepada usaha. Ya. Kalau kita tidak mengabaikan majelis ilmu, setiap kali ada majelis ilmu kita berupaya untuk datang, insya Allah hasilnya beda dengan orang yang hanya sesekali datang ke majelis ilmu. Jadi sebenarnya bukan soal senior atau junior, bukan soal yang ini umurnya udah tua, yang ini umurnya masih muda kalau dalam bab ilmu itu. Tapi soal bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan waktunya untuk continue, gitu. Untuk terus-menerus. Yang muda sekalipun usianya, kalau dia terputus hanya sesekali belajarnya, ya, tidak akan bisa mengalahkan yang sudah tua. Tapi continue. Makanya terkadang ada santri mungkin yang ini sudah 2 tahun, yang ini baru 1 tahun, tapi pencapaiannya bisa mengalahkan yang 2 tahun. Ketika yang 1 tahun ini, wah benar-benar continue terus. Sementara yang 2 tahun ini sering pulang lah, sering izin lah, sering itulah. Ini yang baru 1 tahun itu dari awal masuk sampai full setahun tuh nggak pernah ada izin, nggak pernah ada pulang. Ya, nah itu. Jadi penting apa yang disebut dengan continue dan terus menerus berkesinambungan. Wa Sufyan ibn Uyainah lazama Amr bin Dinar nahwa 20 sana. Kata Syekh Sufyan bin Uyainah, beliau selalu berada di dekat Amr bin Dinar, mulazamah. Selama 20 tahun belajar, ya, kepada Amr bin Dinar. Fasara athbatan nas fihi, maka jadilah Sufyan ini orang yang paling dipercaya oleh Amr bin Dinar. Ya, orang yang terpercaya dalam hal periwayatan dari Amr bin Dinar. Jadi orang itu akan langsung membenarkan riwayat yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar tanpa ragu untuk menerima riwayatnya.
Kenapa? Karena ini orang terdekat, ya, percayaan. Yang paling kuat periwayatannya dari Amr bin Dinar. Dulu di zaman ahli hadis, hal-hal yang seperti ini itu sangat sangat diperlukan dan sangat menentukan kualitas riwayat. Jadi ketika kita menemukan riwayat di mana rawi-rawi di dalamnya itu betul-betul menjadi orang penting gitu, kepercayaan dari gurunya, dan dia meriwayatkan kepada gurunya, itu lebih diunggulkan daripada sanad hadis yang tidak seperti itu keadaannya. Ya. Qala wa Muhammad bin Ja'far Gundar lazama Syu'bah 20 sana. Kemudian Muhammad bin Ja'far atau yang disebut dengan Gundar, ya, julukan lazama Syu'bah 20 sana. Beliau terus mulazamah kepada Syu'bah Ibnul Hajjaj selama 20 tahun. Bukan waktu yang sebentar kan, 20 tahun. Kita kebanyakan, apalagi para penuntut ilmu, ya kan, baru 4 tahun, itu sudah merasa sudah lama. Padahal itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ulama sampai 20 tahun, puluhan tahun, ya, puluhan tahun. Fasara kitabuhu huwal hukmu fi hadithi Syu'bah. Maka akhirnya kitabnya, kitab riwayat Muhammad bin Ja'far ini huwal hukmu, menjadi barometer, menjadi ukuran fi hadithi Syu'bah, terkait hadis-hadis dari Imam Syu'bah. Artinya kalau datangnya dari jalur Muhammad bin Ja'far, pastikan itu riwayat sahih, benar. Ya. Sufyan bin Uyainah, Amr bin Dinar, mulazamah Ja'far, ukuran benar. Itu semua karena menerus dan kontinu. Dan ilmi padanya. Nah, ini juga hal yang tidak boleh untuk kita lupakan. Apa itu? Cinta kepada ilmu dan senang kepada. Ini faktor yang kuat itu menjadi pendukung seseorang itu untuk kontinu dan terus menerus dalam menuntut ilmu. Kalau sudah cinta, itu pasti akan mengalahkan segalanya. Ya. Jadi kata-katanya adalah cinta bisa mengalahkan segalanya. Orang kalau sudah cinta kepada ilmu, senang kepada ilmu, udah gak ada yang dia kejar kecuali apa? Ilmu. Makanya coba lihat sahabat Abu Hurairah. Mau berlapar-lapar. Itu kan karena beliau cinta kepada apa? Kepada ilmu, kepada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rela berlapar-lapar, menahan lapar, saking cintanya kepada ilmu. Dalam kehidupan nyata, seseorang kalau mencintai sesuatu itu pasti akan dia kejar. Ya. Pasti akan dia kejar, dia akan perjuangkan untuk bisa mendapatkan apa yang dicintainya. Gunung akan mendaki lautan kan, ku seberang demi untuk mendapatkan apa?
cinta sejati. Ya kan? Itu kalau seseorang mencintai sesuatu. Nah, kalau fakta yang terjadi ternyata cinta kepada ilmu, bisa kita bayangkan. Makanya wajar sahabat Abu Hurairah berani lapar, tidak masalah lapar, yang penting dapat ilmu. Berarti kuncinya sekarang kalau kita mau continue, kalau kita mau terus-menerus menuntut ilmu, harus cinta kepada ilmu. Ini yang disinggung oleh Syekh. Wa yakunu dzalika, itu semua akan terwujud ma'a mahabbatil ilmi warraghbati fihi. Bila disertai dengan cinta kepada ilmu dan senang kepadanya. Nah, berikut ini akan disebutkan ya beberapa bait syair yang menggambarkan gimana seseorang yang betul-betul mabuk cinta kepada ilmu. Walaqad ahsana man qala, kata Syekh, sungguh indah orang yang mengatakan sahri litangqihil ulumi aladdu li, begadangku untuk mengasah ilmu, aladdu li, lebih nikmat bagiku. Itu bait yang pertama. Begadangku untuk mengasah ilmu lebih nikmat bagiku. Min wasli ghaniyatin wa tuli inaqin. Min wasli ghaniyatin, daripada bersama wanita cantik, wa tuli inaqin, dan dekapan yang harum. Lewat wanita cantik, mending ilmu, ya lewat, gitu kan? Luar biasa. Tahu Imam Zuhri? Pernah dengar Imam Zuhri? Muhammad bin Muslim bin Tadrus, Imam Zuhri, tokoh alim. Beliau itu luar biasa, menghabiskan waktu untuk menelaah kitab-kitab baca. Itu sampai bikin istrinya cemburu. Jadi istrinya ini cemburu bukan kepada istri-istri yang lain dari Imam Zuhri, justru cemburunya itu kepada kitab. Kitab lebih dipedulikan oleh Imam Zuhri daripada dirinya. Lewat istrinya, fokus saja terus ke kitab. Diabaikan istrinya. Sampai seperti itu. Orang kalau sudah cinta kepada ilmu, lupa segala-galanya. Ya, itu kan gambaran luar biasa sekali. Karena beliau fokus, bukan berarti nggak butuh kepada istri, enggak. Tapi memang saat itu sedang apa? Fokus. Jadi kalau sudah fokus, ya sudah fokus. Ada waktu-waktu di luar itu ya beliau juga menunaikan hak dan kewajibannya, ya. Tapi gambarannya sampai seperti itu. Lalu di sini penyair mengatakan begadangku untuk mengasah ilmu itu lebih nikmat bagiku, ya, daripada bersama dengan wanita cantik, min wasli ghaniyatin wa tuli inaqin, dan dekapan yang wangi, yang harum. Wa tamayuli torban lihilli awaisatin. Wa tamayuli torban, dan kegembiraanku karena apa? Hilli awaisatin, berhasil memecahkan kesulitan dalam pelajaran, dan kegembiraanku karena berhasil memecahkan kesulitan dalam pelajaran. Orang yang benar-benar cinta kepada ilmu, ya, ketika mendapatkan kesulitan, kemudian dia berusaha untuk apa? Memecahkan kesulitannya dan berhasil. Wah, kegembiraannya itu melebihi hal apapun. Ya, kegembiraannya itu melebihi hal apapun. Para ulama kan dulu, apalagi ahli hadis, ya, mengecek
ya, memeriksa riwayat-riwayat hadis itu kan luar biasa. Waktu yang mereka butuhkan. Karena tidak mudah. Tidak mudah. Seorang ahli hadis itu kan harus menghafal rawi-rawi hadis, harus menghafal riwayat-riwayatnya. Nggak mudah. Nah, ketika di antara ahli hadis itu ada yang berhasil memecahkan, ya, berhasil memecahkan teka-teki sebuah riwayat, itu kegembiraannya luar biasa, melebihi hal apapun. Nah itu, ya, kama yuli torban lihilli awaisotik. Dan kegembiraan itu karena berhasil memecahkan kesulitan dalam apa? Pelajaran. Kita juga kan ketika belajar, misalnya belajar nahwu atau belajar sorof, kemudian pada awalnya kita nggak paham, terus ketika dicoba terus jadi paham, itu kan senang, gembira. Qala ahla wa ashha min mudamati saqi. Ahla itu lebih manis. Lebih manis, wa ashha lebih lezat. Ya, lebih nikmat, lebih manis, lebih nikmat min mudamati saqi, daripada minuman keras mudamah. Daripada minuman keras mudamah yang saqi, disajikan oleh pelayan. Lebih manis, lebih nikmat daripada minuman keras mudamah yang disajikan oleh pelayan wanita. Laki-laki kan sangat bangga sekali kalau dilayani oleh seorang wanita. Bangganya bukan main, angkat kaki satu dah. Ya kan? Angkat kaki satu, dilayani wanita, apalagi wanitanya wanita cantik. Bangga, ya kan? Tapi itu nggak ada apa-apanya bagi orang yang sudah cinta kepada ilmu. Lewat itu, lewat itu. Ada. Lebih senang ketika berhasil memecahkan satu kesulitan dalam satu pelajaran yang sedang dipelajari. Lebih senang itu daripada dilayani, ya, oleh seorang wanita membawa minuman mudamah, minuman keras mudamah. Terus berikutnya, panjang ternyata syairnya. Wasoriru aklami ala auraqiha, dan sorir, sorir itu kayak semacam suara, ya, suara penaku, suara penaku ala auraqiha, di atas lembaran-lembarannya, ahla, itu lebih ahla minad daukai, lebih lebih merdu daripada dauka. Dauka itu sejenis parfum. Jadi lebih merdu daripada aroma parfum duka, ya, atau dauka. Wal usyaqi, dan nah kalau usyaqi rayuan para pecinta. Suara, sekali lagi ya, suara penaku di atas lembaran-lembaran, di atas lembaran-lembaran kertas, gitu, itu lebih merdu daripada aroma parfum dauka, ya, wal usyaqi, dan rayuan para pecinta. Jadi lebih senang menulis, itu lebih nikmat. Kan kalau kita nulis sesuatu, kalau didengarkan itu biasa ada suaranya kan, seret 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 gitu, yang kita tulis. Nah, kalau sekarang makan pakai tablet nggak ada suaranya. Dulu mah kan nggak ada. Jadi pasti ketika seseorang menulis itu kedengaran beresan-beresan pena, beresan-beresan tinta di atas kertas itu. Itu lebih dinikmati oleh orang yang benar-benar cinta kepada ilmu. Lebih dinikmati. Gak ada apa-apanya itu rayuan para pecinta. Lewat. Ya. Lebih merdu suaranya.
Suara apa? Pena. Qala wa aladdu minakril fatati lidaffiha wa aladdu, dan lebih nikmat minakril fatat, daripada nakril fatat, ketukan jari gadis, lidaffiha, pada rebananya. Pada apa? Rebananya. Rebana ketika dimainkan, ya kan, pasti itu menghasilkan apa? Suara, ya kan? Nah itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan tadi suara apa? Goresan pena, ya. Nakri liulqir romala an aurati. Nakri adalah ketukan jariku, liulqi, untuk membersihkan ar-ramal, debu-debu, an aurati, dari lembaran-lembaran. Ya, jadi kalau gadis mungkin dia mengetukkan jarinya ke rebana, ya. Lah kalau orang yang hidup dengan ilmu, cinta kepada ilmu, dia ketukan jarinya itu untuk membersihkan apa? Debu-debu di kertas. Nah, ya. Itu lebih nikmat bagi orang yang benar-benar cinta kepada apa? Ilmu. Ya. Suara goresan pena lebih dinikmati daripada apa yang disebutkan tadi. Rayuan para pecinta itu kan rata-rata gombal. Kalau sudah ada bahasa rayuan, pasti kesananya tuh rayuan gombal, pastilah itu. Ya, nggak ada yang rayuan serius. Yang selalu kita dapatkan itu kata-kata rayuan gombal. Ya, itu nggak ada apa-apanya. Rayuan para pecinta yang mungkin menyampaikan syair-syair yang indah, yang wah dipenuhi dengan kata-kata romantis, itu nggak ada apa-apa bagi orang yang mencintai itu. Malah lebih menikmati goresan-goresan penanya. Demikian juga nggak ada apa-apanya ketukan jari ya seorang gadis pada rebana. Kalau gadis mengetukkan jarinya di rebana untuk menghasilkan suara, ya kan, nada. Tapi kalau orang yang cinta kepada ilmu, ya, dia gunakan jarinya untuk mengetuk apa? Lembaran-lembaran kertas dalam rangka membersihkan apa? Debu-debu. Ya. Qala wa abitu sahrani duja wa tabitu nauman wa tabghi ba'da dhaka lihaqi. Wa abitu sahrani duja wa tabituhu wa abitu sahran, aku tidur atau katakanlah begadang. Aku begadang semalaman. Abi itu sahroni duja, itu artinya aku bermalam, aku begadang semalaman. Watabituhu, sementara engkau nauman, tidur. Aku begadang semalaman sementara engkau tidur. Watabghi ba'da kalihaqi, dan setelah itu engkau berharap mengejarku dari ilmu. Mana bisa, ya, gitu. Kan diawali syair ini dengan kata-kata apa? Sahri, ya. Litangqihil ulumi aladdu li. Begadangku untuk mengasah ilmu itu lebih nikmat bagiku. Ya kan? Nah, terus diakhiri dengan wa abitu sahrani duja. Aku begadang semalaman. Wa tabitu nauman, sementara engkau tidur. Wa tabghi ba'da dzaka lihaqi, sementara setelah itu
engkau berharap mengejarku dalam ilmu. Nah, kita kan seringnya itu melihat seseorang itu tidak dari prosesnya dalam segala. Selalu yang kita lihat itu kesuksesannya. Iya kan? Emang itu yang paling enak. Memang itu yang paling enak. Terus terang. Itu yang paling enak. Saya pun pengen begitu. Gitu kan? Lihat orang itu suksesnya aja udah. Nggak mau denger masalah apa, prosesnya bagaimana. Penting suksesnya. Gitu. Padahal ya itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Ya, kalau kita cuma melihat apa kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang, tanpa kita tahu dan belajar dari proses yang dilalui. Karena segala sesuatu itu kan butuh proses, ada perjalanannya, ya, ada perjalanannya. Ini yang tidak boleh untuk kita lupakan. Nah, ini yang disinggung oleh penyair tadi di akhir. Jadi jangan lihat suksesnya dong, tapi juga lihat apa prosesnya. Itu kalau menurut bahasa kita tuh itu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair tadi. Aku begadang semalaman, sementara engkau tidur. Setelah itu engkau pengen apa? Pengen mengejarku dalam ilmu. Itu sama dengan bahasa jangan lihat hasilnya, tapi lihat juga apa? Proses. Nah, ternyata mereka continue, ya, terus menerus tidak terputus, ya. Nah, dalam menuntut ilmu. Baik. Berikutnya, qala wa Syu'batu Ibnu al-Hajjaj rahimahullah yaqulu fi hadis. Imam Syu'bah Ibnu al-Hajjaj rahimahullah, ini julukannya Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam bidang apa? Hadis, ya. Jadi beliau itu kalau ada orang menyampaikan riwayat, maka beliau akan perhatikan gerakan daripada lisannya, mulutnya. Itu Imam Syu'bah. Diperhatikan. Dari situ beliau akan tahu, ini orang benar nggak riwayatnya, atau tidak, atau ada unsur manipulasi, bohong. Itu Imam Syu'bah. Ya. Yaqulu fi hadis, beliau mengatakan tentang satu hadis, lau sah, seandainya hadis ini sahih, lakana ahabbu ilayya min ahli wa mali wa waladi wan nasi ajma'in. Tentu lebih aku sukai daripada diriku sendiri, daripada keluargaku, daripada hartaku, daripada anak-anakku, dan daripada manusia seluruhnya. Ini ya, kecintaannya luar biasa kepada apa? Ilmu, kepada hadis. Sampai bilang seperti itu. Ketika menemukan hadis, bilang lau soha. Kalau seandainya hadis ini sahih, tentu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada diriku sendiri, daripada keluargaku, daripada hartaku, daripada anak-anakku, daripada semua manusia. Makanya kan di awal saya bilang kalau seseorang sudah cinta kepada ilmu, maka cintanya itu akan mengalahkan segala galanya. Gitu. Kalah sudah semua. Nah, ada di satu risalah, kalau tidak salah, buku kecil ya, Kutaib. Judulnya itu apa ya? Yang saya ingat pokoknya judulnya itu Al-Hamqa wal Mughaffilin. Al-Hamqa wal Mughaffilin. Ini saya temukan buku ini di perpustakaan di Damaj, di tempatnya Syekh Ibnu Mukbir rahimahullah. Itu buku kecil, tapi rupanya ini buku paling sering dibaca. Tandanya apa? Lecek dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya. Paling lecek.
Luar biasa ya. Karena saking sering apa? Diambil, dibuka, dibaca, diambil, dibuka, dibaca terus. Nah, coba lihat. Oh, ternyata pantesan banyak yang baca karena isinya cerita-cerita konyol. Uniknya itu cerita-cerita konyol bukan tentang cerita siapa-siapa, cerita ahli hadis. Konyol gitu. Jadi disebutkan ada ini ahli hadis. Ngimamin sholat ya. Karena saking Masya Allah hidup dengan ilmu ya kan, hidup dengan hadis. Jadi kalau ngomong itu ya selalu tidak lepas dari itu. Begitu takbir Allahu Akbar itu bukannya setelah itu kan baca Al-Fatihah atau surat, enggak. Dia malah bilang haddasana fulan, haddasana fulan. Yang makmumnya bingung gitu. Loh, itu karena saking cintanya kepada itu. Nah, saya pernah melihat pemandangan di mana Syekh tersenyum. Syekh Mukbil tersenyum. Jadi ceritanya itu mau ngajar, saya lupa apakah pelajaran tafsir atau pelajaran apa. Beliau buka kitab, ya kan. Ya kalau beliau ngajar itu selain buka kitab kan di sini ada ini, ya Magnum dibuka, tebal itu, ya kan. Baru buka kitab, kemudian baca sanad hadis. Qala haddatsana fulan, tersenyum beliau, tersenyum, senang sekali. Akhirnya beliau menjelaskan, saya itu di rumah tadi ya ada satu hal yang bikin apa kurang semangat. Wajar, beliau juga manusia biasa ya kan, kurang semangat mungkin memikirkan sesuatu. Ya. Tapi saya baca ini, hati saya jadi lega, hati saya jadi senang ikhwan. Ini beliau, senang hati saya baca itu, makanya saya senyum. Nah, itu kalau ahli hadis itu karena hidupnya setiap saat dengan rawi-rawi, dengan hadis, dengan riwayat, nggak ada yang paling menyenangkan dalam hidupnya kecuali luar biasa. Ya, wah, jauh dari kata itu. Tapi paling tidak tadi, ya kita juga harus mencintai apa yang disebut dengan ilmu, ya, karena itu kunci. Bagaimana mungkin kita mau mempelajari ilmu kalau kita tidak mencintainya? Ya, nggak mungkin kan? Nah, ada kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah secara makna ya. Man abghadha syai'an ada. Barang siapa yang membenci sesuatu, maka dia akan menjadikannya sebagai musuh. Barang siapa yang membenci sesuatu, maka dia akan menjadikannya sebagai musuh. Nah, kalau kita benci ilmu, apa yang akan kita jadikan musuh? Ilmu, na'udzubillah. Ya kan? Makanya penting yang namanya mencintai apa? Ilmu. Tanamkan kecintaan kepada ilmu. Niscaya dia akan mendorong kita untuk bersemangat mendapatkannya, mendengarkannya. Ilmu itu kan kalau Allah, kalau Rasulullah, semuanya nasihat, semuanya wejangan, semuanya teguran, semuanya sindiran, menyindir kita, mengingatkan kita, ya kan? Hampa kita hidup kalau seandainya kita nggak pernah dapat teguran, nggak pernah dapat pesan-pesan yang baik, gitu, nggak pernah dapat sindiran. Tapi kalau setiap waktu, ya, atau ada waktu-waktu di mana kita dapat pesan-pesan yang baik, dapat nasihat, dapat arahan, dapat masukan yang positif, dapat sindiran, itu kan akan memberikan semangat kembali, sadar kembali, kalau salah langsung mengucapkan astagfirullah. Ya kan? Astagfirullah, kok iya ya. Saya pernah melakukan begitu. Ternyata tadi disampaikan seperti ini, seperti ini. Kan langsung kita mengucapkan astagfirullah. Nah, gitu.
Jadi butuh untuk sekali lagi atau bahkan berkali-kali, ya, untuk apa? Cinta kepada ilmu. Apa yang dikemukakan oleh Imam Syu'bah Ibnu Hajjaj juga bukti cinta kepada ilmu. Dan itu mendorong untuk mau secara kontinu dan terus-menerus mempelajari ilmu agama. Nah, qala wa takunu aydan ba'idan 'anil masyakili wasyawagili allati tushghiluka 'an talabil ilmi. Kemudian kata Syekh, takunu aydan istimror, kontinu, dan apalagi terus-menerus itu juga akan terwujud ba'idan 'anil masyakil wasyawagil, dengan menjauhi segala problem dan kesibukan-kesibukan. Allati tusghiluka an talabil ilmi, yang bisa menyibukkanmu dari menuntut ilmu. Nah, berarti kuncinya sekarang ada dua, tambah lagi. Kalau yang pertama, kunci supaya kita bisa istimror, continue, dan terus-terusan dalam menuntut ilmu adalah apa? Cinta kepada ilmu, ya kan? Nah, kata Syekh menambahkan di sini juga harus ba'idan anil masyakil, menjauhi segala problem, wasyawagil, dan kesibukan-kesibukan yang bisa menyibukkanmu dari menuntut ilmu. Ini fakta, jelas. Apa kira-kira yang membuat seseorang berhenti dari kegiatan menuntut ilmu? Kalau bukan kesibukan, kalau bukan problem, ya, ada problem keluarga, problem pekerjaan, ya kan? Banyak problem itu. Kalau seorang sudah usianya udah mulai 18 tahun, 18 plus gitu ya, 19, ini kan dia menuntut ilmu juga pikirannya, pengen nikah, pengen nikah, pengen nikah. Ya gak? Kalau itu sudah tidak bisa dikendalikan kan akhirnya apa? Udahlah, tidak lanjut menuntut ilmunya. Atau bahkan ada yang mungkin baru umur 16 tahun, pikirannya udah pengen kerja, pengen kerja, pengen kerja. Karena lihat teman-temannya di luar pada sudah kerja kok, kelihatannya enak sekali. Ya, enak sekali ya dia. Pergi pagi, pulang sore gitu kan. Menikmati kelelahannya, nyeruput kopi, nyeruput teh. Saya harus menghafal di jam-jam segitu. Nah, padahal hidup itu sebenarnya saling menuduh. Hidup itu hanya saling menuduh aja kan. Kita lihat orang enak, coba kalau kayak dia gitu, enak sekali ya. Padahal dia yang kita bicarakan itu juga sama, ngelihat ngelihat kita itu, aduh enak banget ini, nggak ada kegiatan sama sekali. Makanya ini tadi ya, hindari apa, problem. Jadi banyak problem orang itu, ingin ini, ingin itu. Makanya kita harus menahan diri. Ya, disitulah butuhnya sabar ya kan. Makanya Syekh itu luar biasa. Bagaimana coba mengurutkan nasihat-nasihatnya itu benar-benar teratur. Padahal beliau hanya menyampaikan ini ringkas saja, kata beliau ya. Umurin mukhtasarah. Aku nasihatkan pada kalian para penuntut ilmu ya, tentang beberapa hal yang ringkas. Karena tidak cukup ruang, kata beliau, untuk apa? Untuk merinci lebih luas. Tapi subhanallah, meskipun singkat kelihatannya, tapi berbobot sekali. Ikhlas, kemudian apa? Sabar, kemudian apa? Takwa, kemudian apa? Continue dan terus menerus dalam menuntut ilmu. Itu kan semuanya saling berkaitan. Coba kita renungi, coba kita baca kembali. Semuanya saling berkaitan, gak terlepas. Ya, dasarnya adalah ikhlas. Setelah ikhlas apa? Sabar. Sabar, takwa. Takwa ini. Semuanya saling berkaitan, berkesinambungan.
Nah, jauh dari problem-problem dan kesibukan-kesibukan yang bisa menyibukkanmu dari menuntut ilmu agama. Nah, hadza wa inni ansahuka ayyuhal talib bil ihtimami bi kutubi ulama inal mutaqaddimin mithlu al ummahati as-sitt wa musnad Ahmad wa ghairiha min kutubi ulama'ina rahimahumullah. Walaysa ma'nahu alla tastafida min kutubi ahli sunnah al mutaakhirin. Kata Syekh ini, wa inni ansahuka ayyuhat talib, dan aku nasihatkan kepadamu wahai penuntut ilmu, bil ihtimami, perhatian ya, kepada kitab-kitab para ulama al-mutaqaddimin, para ulama terdahulu, seperti kitab hadis yang 6 yang merupakan induk ummahat, itu induk asid, itu 6 kitab hadis: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian 4 kitab sunan: Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Nasai. 6 kitab induk ya. Wa Musnad Ahmad, dan juga Musnad Ahmad. Banyak para ahli hadis yang menghafal sekian ribu hadis dalam Musnad Ahmad. Bahkan Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala, tapi mungkin ini perlu dipastikan lagi ya sumbernya, menyebutkan bahwa beliau pun hafal sekian ribu hadis dari Musnad Ahmad. Kalaupun ia benar, tidak jauh, ya, sangat mungkin sekali. Sering sekali beliau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu tentang hadis. Wajar kalau kemudian disebut ahli hadis. Di majelis itu selalu pertanyaan yang disampaikan itu kalau tidak rawi, tentang rawi-rawi hadis, ya tentang keabsahan suatu hadis gitu. Sering beliau mengatakan hadis, disebutkan bla 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 bla. Kemudian gimana hadis ini keadaannya? Apakah sahih atau tidak? Tapi tidak sampai berhenti sampai di situ. Ditanya lagi. Kalau ada yang menjawab sahih, ditanya. Kalau ada yang menjawab dhaif juga, ditanya. Kalau sahih, sahabatnya siapa? Siapa yang mengeluarkannya? Kalau dhaif, apa sebab dhaifnya? Harus tanggung jawab. Ya kan? Nah, dan saya sering cerita bahwa saya punya pengalaman pribadi. Saya sering cerita. Nggak tahu, mungkin ada sebagian pernah dengar. Pengalaman pribadi sebelum pulang, Syekh lagi sakit. Waktu itu di Son'a, sebelum dibawa ke Saudi. Memang untuk masuk dan bisa menemui beliau itu sangat susah sekali karena dijaga ketat, ya kan? Karena beliau tidak boleh lelah. Tapi ya, saya berusaha saja sampaikan ke penjaga, yaitu tolonglah saya mau pulang. Saya pengen melihat Syekh, walaupun untuk yang terakhir kalinya. Saya diizinin, masuklah saya. Saya berdua, ya waktu itu saya berdua sama satu lagi seorang ustadz yang nggak perlu disebutkan namanya, atau disebutkan. Kalau mau disebutkan nggak apa-apa untuk amanat ilmiah, ya nggak. Kebetulan saya waktu itu ke Son'a ya ditemani sama Ustadz Muslim Indramayu, tahu kan? Ditemenin. Akhirnya bisa masuk ke tempat Syabuli juga sama, ikut beliau juga kan, ditemenin. Akhirnya masuklah kita sama-sama, diizinin dan bisa masuk, walhamdulillah. Saya sedang terbang. Nah, kami masuk,
Beliau tersenyum, terus langsung itu hadis katanya. Belum mau nanya hadis. Sampai hari ini saya tuh hafal hadis. Gak lupa. Jannibu auladakum al-masajid. Artinya jauhkan anak-anakmu dari masjid. Anak-anak kecil dari masjid. Gimana keadaan hadis ini? Kami ditanya. Kami gak langsung jawab. Tiba-tiba Syekh bilang, waduh, coba lihat di sekeliling antum. Kanan, kiri, itu pada angkat tangan semua. Masa nggak bisa? Semua sudah angkat tangan. Akhirnya Nabi bilang, doib, hadis doib. Saya bilang doibnya yang karena kalimatnya aja udah kayak gitu, masa anak-anak itu suruh dijauhkan dari masjid, dia bilang doib saja. Doib, dan benar. Nggak tahu. Betul hadis ini ya, boleh. Maksudnya menjawab, menyebut adalah hafal gitu. Ya, hafal. Ya. Hafal hadis sahih, oh mengapa? Tapi kalau ahli hadis, hafal. Bahkan dalam telaah terhadap hadisnya, itu kan pasti akan menemukan hadis-hadis yang doib, ya kan? Dan bahkan yang beliau sendiri doibkan. Jadi hafal. Nah, di sini Syekh menyelipkan sebuah nasihat. Saya nasihatkan kepadamu, wahai at-talib, wahai penuntut ilmu, bil ihtimam bi kutubi ulama ilmu taqaddimin. Untuk apa? Perhatian kepada kitab-kitab mutaqaddimin, para ulama terdahulu, seperti kitab atau 6 induk kitab hadis. Wa musnad Ahmad, dan musnad Ahmad. Wa ghairiha, dan selainnya, min kutubi ulama ina rahimahullah, dari kitab-kitab ulama kita. Walaysa maknahu, namun itu bukan berarti Allah tastafida, kamu tidak perlu mengambil faidah min kutubi ahli sunnah al mutaakhirin, dari kitab-kitab ahli sunnah yang datang belakangan. Jadi walaupun kita perhatian kepada kitab-kitab karangan ulama mutaqaddimin, kitab-kitab hadis, itu tidak berarti kita mengabaikan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah mutaakhirin yang datang belakang. Qala wa hakadha ansahuka bitakhassusi ba'da an tulamma bima tahtaju ilaihi minal ulumid diniyah wa takhassus lahu aslun. Wa hakadha, demikian juga, ansahuka, saya nasihatkan kepadamu, bitakhassus, untuk mengambil ilmu secara spesifik, mempelajari ilmu yang sifatnya lebih apa? Spesifik. Ya. Spesialis. Saya nasihatkan kepadamu untuk secara khusus mempelajari ya satu disiplin ilmu sehingga menjadi ahli di bidang ilmu tersebut dimaksud. Ba'da antulam bima tahtaju ilaihi minal ulumid diniyah, setelah engkau mengumpulkan apa yang kamu butuhkan dari ilmu-ilmu din.
Karena kalau bicara soal disiplin ilmu itu kan banyak sekali. Ya nggak? Ada ilmu hadis, ada ilmu nahwu, ya kan? Ada ilmu fikih, ya. Ada ilmu-ilmu lainnya. Nggak mungkin lah kita itu jago dalam semua disiplin ilmu. Nah, saya memberikan saran, nasihat kepada kita untuk tekuni satu bidang ilmu tertentu setelah menguasai atau mempelajari semuanya. Kita memang harus mempelajari nahwu, mustalah, fikih, ya, dan bidang-bidang ilmu lainnya, ilmu usul, gitu. Tapi dari sekian ilmu yang kita pelajari itu adalah salah satunya yang kita memang spesialis di bidang itu. Paham ya? Kayak kedokteran. Kedokteran itu kan berangkat semuanya dari dokter umum ya. Iya, dokter umum. Setelah itu baru apa? Nah, kayak gitu yang dimaksud. Setelah itu baru spesialis. Spesialis jantung, spesialis kulit, spesialis ini dan itu, ya. Nah, begitulah. Itu yang dinasihatkan oleh Syekh. Dan subhanallah, sampai hari ini saya ingat. Ada salah satu nasihat juga, pesan yang beliau sampaikan, terutama kepada orang-orang yang tidak punya waktu lama gitu untuk tinggal di Damaj. Seperti orang-orang yang datang dari luar, ya kayak kita. Itu kan ya nggak mungkin kita tinggal selama-lamanya di Damaj, ya kan? Tetaplah kita rindu Indonesia kok. Gimana sih? Ya kan? Kalau kita liatin foto mereka langsung, wah jannah ini. Melihat Indonesia itu langsung bilang surga ini. Gitu. Nggak mungkin kita tinggal selama-lamanya di sana. Tetap suatu saat kita akan kembali pulang, kembali ke tempat tinggal, ya kan? Kembali ke tanah air. Nah itu dalam satu kesempatan Syekh itu menyampaikan nasihat bagi mereka yang tidak punya waktu lama, ya, maka hendaknya mereka manfaatkan untuk mendalami ilmu-ilmu yang ilmu tersebut dibutuhkan di negaranya. Dibutuhkan di mana? Di negaranya. Jadi jangan sampai menghabiskan waktu, katakanlah 4 tahun, 5 tahun belajar di sana, di Damaj, itu hanya untuk mempelajari ilmu bahasa Arab saja selama 4 tahun itu. Pulang kebingungan kan. Suruh ngajar akidah bingung. Suruh ngajar fikih bingung. Anda belajar. Nah jangan sampai begitu. Atau sebaliknya. Jangan sampai waktu yang ada 4 tahun, 5 tahun misalkan belajar di sana itu hanya belajar satu disiplin ilmu saja, misalnya tauhid, akidah. Sementara ilmu bahasa Arabnya tidak dipelajari, ilmu yang tidak dipelajari, ini juga bahaya, merugikan. Ya, pelajari, terus fokuskan kepada satu hal yang dimana itu dibutuhkan di tempat kita. Nah itu nasihat, ya, nasihat bijak sekali disampaikan oleh beliau, rahimah. Apa yang kita butuhkan di negara kita? Akidah, ya, tauhid, fikih, itu kan dibutuhkan. Tapi bukan berarti tidak mempelajari apa disiplin-disiplin ilmu yang lain yang enggak, tetap dipelajari karena itu juga bekal, ya kan? Itu juga bekal. Itu juga penting. Cuma jangan sampai menghabiskan waktu ya untuk mempelajari sesuatu yang nanti di negara kita itu tidak terlalu dipakai. Paham ya? Gitu. Misalnya, belajar usul fikih. Benar-benar habisin waktu itu belajar usul fikih selama sekian tahun. Pulang ke negara, pulang ke Indonesia tidak terlalu dipakai. Ya kan eman. Ya. Suruh baca kitab banyak salah-salah, kan repot. Suruh belajar yang lain, ya nggak bisa. Mengajar yang ini nggak bisa. Qala wa takhassusu lahu aslun. Ya, mengkhususkan satu bidang ilmu, ya. Jadi ambil spesialisasi itulah, ya, mengambil spesialisasi dalam satu bidang ilmu tertentu, lahu aslun, itu ada dasarnya. Ini ada dasarnya. Fa fi sahihain dalam Sahih Bukhari Muslim an Hudzaifah radhiyallahu taala
anhu dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Nah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kana an-nasu, dulu orang-orang, kata Hudzaifah, yas'aluna Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah anil khair, tentang apa? Kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, tapi aku bertanya kepada beliau itu khusus tentang kejelekan. Nah, ya, bukan berarti kebaikan tidak penting, ya kan? Tetap kebaikan juga penting. Tapi beliau di sini, Hudzaifah, mengkhususkan pertanyaan yang diajukan kepada Rasul itu tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Apa alasannya? Makhafata an yudrikani, karena takut, khawatir bila kejelekan, keburukan itu menimpaku. Ya. Jadi intinya tidak apa-apa kita mengambil keahlian di salah satu bidang ilmu tertentu, di samping mempelajari juga ilmu yang lainnya. Ini untuk kebaikan kita semuanya, ya. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar, terus belajar, karena belajar itu kan tidak ada batas akhir, ya. Belajar itu tidak ada batas akhir. Nasihat Syekh yang isinya al-istimrar wal mudawamatu fi thalabil ilmi, continue dan terus menerus dalam menuntut ilmu, itu ada isyarat di mana ilmu itu, ya, dipelajari tanpa batas waktu. Makanya Imam Ahmad, ya, saat beliau rahimahullahu taala ditanya tentang masalah ini, belajar ilmu, kata beliau, ma'al mahbarah ilal makbarah. Ma'al mahbarah ilal makbarah. Ma'al mahbarah itu artinya bersama tempat tinta. Kalau bahasa apa namanya? Ya, terleknya begitu. Ma'al mahbarah, bersama dengan tempat tinta. Ilal makbarah, hingga ke kuburan. Itu artinya, ya, selama hidup, ya, selama apa? Hidup, long life, ya, long life learner, ya. Jadi sepanjang hayat, ya, belajar seumur hidup. Kan ada kata-kata kalau nggak salah di bahasa kita, di mana? Ada kan? Tuntut ilmu sampai ya, ada itu di bahasa Indonesia kalau nggak salah. Aduh, lupa. Itu juga ada juga yang lain. Ada juga yang lain, kata-kata bahasa Indonesia. Lupa. Yang pasti itu tadi, ya, terus menerus, dalam artian sampai akhir hayat, nggak ada batas tertentu. Baik, qala wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, dan Nabi pun, ya, menyetujui hal tersebut. Artinya tidak menolak, ya, tidak menyanggah apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya. Nah, dibenarkan ketika sahabat Hudzaifah itu hanya ingin bertanya kepada beliau soal hal-hal yang buruk. Disetujui. Kalau bahasa bebasnya, aqarrahun Nabi mendukungnya, ya, akan hal tersebut. Kemudian wa tahrisu 'ala al-izdiyad min al-ilmi kulla yaumin, dan kamu perlu untuk terus menambah pundi-pundi ilmu kulla yaumin, setiap harinya. Perlu menambah pundi-pundi ilmu setiap harinya, ya. Ini juga bagian dari apa tadi? Istimrar, ya, dan mudawamah, terus menerus serta
continue. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Tahrisu 'alal izdiyad, kata Syekh. Kamu harus bersungguh-sungguh untuk menambah minal ilmi, pundi-pundi ilmu kullayaum, setiap hari. Nah, Fafi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada dua golongan orang, ya. Yaitu rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kepada orang yang telah Allah berikan kepadanya harta. Fahuwa yunfiquhu, kemudian dia infakkan hartanya tersebut, ana al-lail, sepanjang malam, wa ana an-nahar, sepanjang siang. Orang baik, ya. Wa rajulun atahullahu hadal kitab, dan kepada seseorang yang Allah telah berikan kepadanya kitab. Kitab yang dimaksud adalah ilmu, ya. Fahuwa yaqumu bihi, ilmu banyak, Al-Quran, Al-Hadis, ya, itu ilmu. Fahuwa yaqumu bihi al-lail wa an-nahar, dan dia gunakan kitab yang telah dikuasainya itu untuk melakukan atau menegakkan sholat sepanjang siang. Nah, maksud dari disebutkannya hadis ini sebenarnya masih ada kaitan dengan yang sebelumnya, ya, continue, terus menerus. Karena ilmu itu kalau diamalkan bukan berkurang tapi malah bertambah. Ilmu kalau diajarkan bukan berkurang tapi malah bertambah, ya. Nah, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada dua golongan orang, ya. Kalau kita ingin seperti keduanya itu nggak jadi masalah dan tidak masuk dalam kategori apa? Hasad, ya. Yaitu pertama yang Allah kasih harta, dia gunakan hartanya untuk berinfak. Secara kasat mata berkurang hartanya, tapi fakta yang sebenarnya terjadi malah apa? Bertambah. Terus ada orang yang Allah karuniakan ilmu Al-Quran, dia hafal, ya, dia kuasai ilmu tersebut, dia gunakan, dia amalkan, maka akan bertambah kuat hafalannya, terus terjaga. Ini, ya, jadi upayakan intinya melakukan segala sesuatu yang bisa menjadi sebab terjadinya pertambahan ilmu, ya, meskipun sekedar diajarkan kepada orang lain. Nah, qala balillahu azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim li nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah azza wa jalla berfirman di dalam kitabnya yang mulia kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan oleh Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Nah, wa yahrusu 'alal intifa bima 'alima, dan hendaknya penuntut ilmu juga bersemangat untuk al-intifa bima 'alima, mengambil manfaat dari apa yang telah diketahuinya, apa yang telah dipelajarinya. Faqad qala Allah Ta'ala berfirman, Masalul ladzi
mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang humilut taurata, memikul kitab Taurat, memahami kitab Taurat, atau diberi kitab Taurat, tapi kemudian tidak mengamalkannya. Itu seperti himar. Seperti apa? Keledai, ya. Yahmilu asfar, membawa ya, sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada isinya, begitu. Makanya ilmu butuh untuk diamalkan, diambil manfaatnya. Ya, kata salaf, al ilmu ma nafa'a walaysa ma hufidho. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa memberi manfaat, bukan sekedar yang dihafal. Ya, bukan sekedar yang dihafal. Nah, ini tambahan yang Syekh rahimahullahu taala kaitkan dengan wasiat yang keempat. Apa wasiat yang keempat? Baru saja masa lupa. Continue dan terus menerus dalam menuntut ilmu agama. Ini tambahan, ya, tambahan keterangan. Beliau kan menambahkan supaya kita perhatian kepada kitab-kitab hadis, ya, terutama 6 ya induk kitab hadis itu, ya kan. Kemudian beliau juga ya menyarankan, menasihatkan kepada kita untuk ya mendalami satu bidang ilmu tertentu setelah secara umum mempelajarinya, kan itu. Nah, terus beliau juga memberikan arahan untuk apa? Ayo, untuk apa? Bersemangat menambah ilmu setiap harinya. Nah, itu. Lalu beliau rahimahullah juga memberikan nasihat agar semangat untuk mengambil manfaat dari ilmu yang sudah dipelajari, ya. Nah, istirahat dulu apa bagaimana? Mosok mau terus sampai jam 12? Kalau anak sih kuat, mungkin antum yang gak kuat. Atau terbalik. Istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi